Assalamualaikum adik-adik. Nah, kemarin kan barisan dan deret aritmatika serta geometri sudah dicatat kalian ya. Kemarin kan latihan soalnya baru ada 2 ya. Latihan soalnya baru ada 2. Nah, di sini Ustazah kasih beberapa latihan soal lagi untuk kalian menghadapi mid semester besok ya. Jadi siapkan alat tulis kalian, jangan lupa dicatat. Oke? Sudah siap ya alat tulisnya? Nah, kita mulai. Soal yang pertama. Di sini Ustazah punya soal banyak kursi baris depan pada gedung pertunjukan adalah 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4. Ya, selalu lebih dari 4 buah. Berarti dia bertambah 4 setiap baris ke belakangnya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20 adalah, jadi yang ditanyakan hanya banyak kursi di barisan ke-20, barisan terakhir. Yuk kita cari penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu diketahui tadi kursi terdepan kan ada 15 kursi paling depan, jadi A-nya 15. Terus tadi ada kata-kata barisan selanjutnya selalu bertambah 4 gitu kan ya, itu sebagai bedanya, jadi A-nya 15, bedanya 4. Yang ditanyakan tadi adalah jumlah kursi pada barisan ke-20, artinya kita mencari suku ke-20 atau U20. Paham ya? Nah, sekarang penyelesaiannya seperti ini. Rumus UN pada aritmatika kemarin kan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. A kemarin adalah suku pertama, N adalah suku yang diminta, B adalah bedanya ya. Jadi di sini yang diminta adalah U20, suku ke-20, jadi N-nya 20 ya nanti. A-nya tadi 15, kita substitusikan A 15 ditambah N dikurangi 1. N-nya tadi 20, jadi 20 dikurangi 1 dikalikan bedanya 4. Tinggal kita kerjakan penjumlahan, tetap dulu yang dikerjakan yang di dalam kurung. Jadi 15 ditambah 19 kali, titik ini kali ya, kali 4. Hasilnya adalah 15 ditambah 19 kali 4 hasilnya 76. 15 ditambah 76 hasilnya 91. Jadi jumlah kursi pada barisan ke-20 atau kursi di barisan paling akhir adalah 91 kursi. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 beda lagi soalnya. Kalau tadi kursi dan gedung ya, nah sekarang soalnya mengenai deret aritmatika. Dari sebuah deret aritmatika diketahui bahwa jumlah suku keempat dan suku ketujuh adalah 81. Jumlah itu kan ditambah, jadi nanti U4 ditambah U7 hasilnya 81. Jika deret tersebut memiliki beda 5, jadi B-nya 5, maka suku pertama deret tersebut adalah yang ditanyakan suku pertama. Nama lainnya adalah A. Paham? Yuk kita lihat penyelesaiannya. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2 ya. Tadi di soal diketahui jumlah suku keempat dan ketujuh hasilnya 81 dan bedanya adalah 5. Suku keempat berarti U4, jumlah berarti ditambah suku ketujuh hasilnya 81, bedanya B-nya adalah 5. Oke, yuk kita kerjakan pelan-pelan. Kemarin rumus UN aritmatika adalah A ditambah N-1 kali B ya, kita tulis dulu. A ditambah N-1 kali B. Yang U7 juga sama, A ditambah N-1 kali B sama dengan 81. Kalau U4 berarti N-nya 4. Oke, U4 N-nya 4.
N-nya kita ganti. A-nya udah diketahui belum? Belum, karena A-nya yang ditanyakan ya, suku pertama itu ditanyakan. Jadi kita tetap tulis A ditambah N-nya 4, jadi 4 dikurangi 1, bedanya 5 ya. Kita kalikan 5. Ditambah A-nya dicari. N di sini U7 berarti N-nya 7 dikurangi 1, bedanya 5 sama dengan 81. Sampai di sini paham ya? Yuk kita kerjakan. A-nya tetap karena yang dicari. 4 kurangi 1 3 kalikan 5 ditambah A-nya tetap 7 kurangi 1 6 kali 5 sama dengan 81. Kita kerjaan lagi. Dan sekarang kita buka kurungnya ya. Kurung yang depan dan yang belakang kita buka. Jadi A ditambah 3 kali 5 itu 15. Ditambah A-nya tetap. Ditambah 6 kali 5 30 sama dengan 81. Sekarang perhatikan. Di sini Ustazah punya A. Di sini juga A. A ditambah A. 1 apel ditambah 1 apel. Hasilnya 2A. Sekarang 15 kan tidak punya A, jadi kita jumlahkan dengan yang tidak punya A juga. 15 ditambah 30, hasilnya 45 sama dengan 81. 81-nya tetap ya, dari atas sampai bawah tetap. Nah sekarang perhatikan, ini kan tidak bisa dijumlahkan. 45 bisa dikerjakan dengan 81. Kita pindah ruas. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, sekarang 2A sama dengan 81 dikurangi 45 hasilnya oke, 36. 2A sama dengan 36, berarti A sama dengan 36 dibagi 2. A-nya 18. Sampai di sini paham ya? Jadi suku pertamanya adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, yang 2 soal tadi masih mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau tadi tentang barisan aritmatika, sekarang kita ke barisan geometri. Nah, di sini barisan geometri mempunyai suku kedua sama dengan 8 dan suku kelima 64. Yang diminta adalah tentukan rasio dari barisan geometri tersebut. Jadi rasio di sini hampir sama dengan beda ya. Kalau di barisan aritmatika pakai istilah beda, kalau di barisan geometri pakainya istilah rasio. Yuk kita simak penyelesaiannya. Nah, sekarang kita di soal nomor 3. Ya, tadi soalnya adalah diketahui barisan geometri dengan suku kedua adalah 8 dan suku kelima adalah 64. Yang ditanyakan rasionya ya. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui dulu. U2 suku kedua barisan geometri adalah 8, sedangkan U5 adalah 64. Kalau barisan geometri diketahui dua suku seperti ini, kita tinggal gunakan perbandingan ya, perperan. U2 per U5 sama dengan U2 nya adalah 8 per 64. Untuk UN barisan geometri kan rumusnya A kalikan R pangkat N-1 kan sama. Yang U5 juga A kali R pangkat N-1 sama dengan 8 per 64. Bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 8 hasilnya 1, dibagi 8 hasilnya 8. Jadi tinggal 1 per 8. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kan A-nya sama. A-nya sama ya. Kita boleh sederhanakan, A-nya dicoret. Boleh. Di sini R-nya sama. Mau saya coret langsung? Tidak boleh ya. Karena sama-sama R, sama-sama N-1, sama-sama N-1 langsung kalian coret. Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini N-nya beda. Yang atas N-nya 2, yang bawah N-nya 5. Jadi tidak boleh langsung dicoret. Kita substitusikan dulu.
Yang atas R, N-nya adalah 2, jadi 2 dikurangi 1 per yang bawah N-nya 5. R 5 min 1 sama dengan 1/8. 2 dikurangi 1, pangkat 1 ya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa, mau ditulis juga nggak apa-apa, boleh. Di sini Ustazah nggak usah ditulis. Di sini R 5 dikurangi 1, 4 sama dengan 1/8. Nah, sampai di sini kalian baru boleh disederhanakan. Yang atas R-nya 1 dicoret ya. Jadi ini tetap 1. Di sini punya R sebanyak 4. Jadi yang kita coret bukan huruf R-nya, tapi angka 4-nya. Karena tadi yang atasnya R1, berarti yang bawah kita coret 1. Jadi 4 dikurangi 1 tinggal 3. Paham? Oke, lanjut di sini ya, sebelah sini. Yang atas tinggal 1, R-nya habis, 1 per. Yang bawah, R-nya masih 3. R pangkat 3 sama dengan 1/8. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita kalikan silang. R pangkat 3 kali 1, 1 dikalikan 8. R pangkat 3 kali 1 sama dengan 1 kali 8. Kalau dikalikan 1 hasilnya dia sendiri ya. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan R-nya? 8 ini kita rubah menjadi bentuk berpangkat karena di sini pangkat 3. Jadi 8 kita rubah berapa pangkat 3? Ayo, 8 itu berapa pangkat 3? Berapa kali berapa yang hasilnya 8? Oke, 2 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi di sini sudah ketemu rasionya adalah 2. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, soal terakhir. Nah, di sini soal cerita tentang penerapan deret aritmatika. Sekelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk deret aritmatika sebagai berikut. Barisan pertama terdiri dari 5 ekor burung, barisan kedua terdiri dari 8 ekor burung, barisan ketiga terdiri dari 11 ekor burung, barisan keempat terdiri dari 14 ekor burung. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut adalah 15, tentukan yang pertama jumlah burung pada barisan terakhir. Jadi yang ditanyakan hanya jumlah burung di barisan terakhir, yaitu barisan ke-15. Urutan ke-15 itu ada berapa burung? Yang B, jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi dari barisan pertama tadi, dari yang awal sampai yang paling belakang dijumlahkan hasilnya berapa. Jadi kalau jumlah semua burung yang dicari SN ya, kalau jumlah burung pada barisan terakhir berarti hanya mencari UN. Paham ya sampai di sini? Yuk kita simak penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir tentang penggunaan pola barisan aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Tadi kan soalnya ada sekelompok burung terbang dengan membentuk pola aritmatika ya. Barisan pertama ada 5 burung, jadi kita tulis yang pertama ada 5 burung. Barisan yang kedua ada 8 burung. Barisan yang ketiga ada 11 burung. Barisan yang keempat ada 14 burung dan seterusnya ya. Jadi burung-burung tersebut membentuk formasi ada 15 barisan. Paham? Yang pertama kalian disuruh mencari berapa banyak burung pada barisan terakhir. Jadi kita cari U15. Nah, sekarang dari sini kita analisis dulu. 5 ke 8 itu bertambah 3. 8 ke 11 juga bertambah 3. 11 ke 14 juga bertambah 3. Jadi A-nya, suku pertamanya adalah 5. Bedanya adalah 3. Paham ya? Yuk. UN, rumusnya apa UN? Oke, A ditambah N-1 dikalikan B. Di sini N-nya berapa? 15. A-nya 5. Bedanya
3. Tinggal kita masukkan ya. A-nya 5 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 ya. Bedanya 3. Sekarang kita kerjakan. 5 ditambah 15 kurangi 1 14 dikalikan 3. Yang kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 14 kali 3 oke 42. 5 ditambah 42 hasilnya 47. Jadi banyak burung pada barisan terakhir adalah 47. Paham? Oke. Nah, tadi yang B disuruh mencari banyak semua burung ya. Jadi kita mencari jumlah semua burung. Jadi kita cari S15. S kemarin rumusnya apa? Yang agak panjang kemarin. Oke, N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. N-nya di sini adalah 15 per 2, A-nya 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 15 kurangi 1 bedanya 3. Paham ya? Karena 15 dibagi 2 kan nanti koma. Tetap ditulis sama dulu 15 per 2. 2 kali 5 10 ditambah 14 kali 3. 15 per 2 kalikan 10 ditambah 14 kali 3 42. Nah, 15 per 2 dikalikan 10 ditambah 42 52. Nah, sekarang kan bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 hasilnya 2 dibagi 2 1, 52 dibagi 2 26. Jadi tinggal 15 kali 26 hasilnya adalah 390. Jadi jumlah semua burung adalah 390. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, cukup 4 soal aja ya latihan soalnya. Nah, di sini Ustazah kasih bonus 4 soal lagi. Ustazah kan baik ya, 4 soal ini silahkan kalian kerjakan di buku matematika. Nanti hasilnya silahkan dikirim ke nomor WA-nya Ustazah. Jangan lupa ya. Oke? Oke. Demikian pembelajaran tentang baris dan deret aritmatika. Semoga dapat dengan mudah kalian pahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah. Caranya silahkan cari di kontak kalian, namanya Fafa. Nanti pasti muncul paling atas ya. Oke, demikian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.